Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat resumen fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas adalah JTPE dan MAHA ya. Kita akan melihatnya dari segi fundamental, khususnya value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Jadi ini sebagai bahan perbandingan atau edukasi ya. Juga pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tapi berdasarkan kepada data yang kita dapat ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silahkan klik di bagian paling bawah ya untuk mendapatkan video lengkapnya ya. Kemudian kita akan membahas satu persatu ya, dari JTPE baru MAHA ya. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan ditransfer ke nomor rekening yang tertera ya. Kemudian saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan linknya di deskripsi. Bagi Anda yang ingin melihat semua saham yang sudah saya bahas di triwulan 2, silahkan klik di situ. JTPE ya, Jaswindo 3 Perkasa ini bergerak di bidang jasa perindustrian, utamanya yaitu penyediaan solusi percetakan security baik dokumen, label, hologram, teknologi kartu yaitu kartu pembayaran, kartu security, kartu reguler, personalisasi, dan lain-lainnya. Ini berarti perusahaan teknologi ya. Baik, yang pertama kita baru punya satu data, yaitu di triwulan 2 2024 ya. Yang pertama keuntungannya ini 20,56%, berarti ini termasuk perusahaan yang untungnya besar. Padahal ini adalah perusahaan teknologi ya, tetapi untungnya besar. Ini termasuk yang bagus ya, termasuk perusahaan yang bagus. Biasanya perusahaan teknologi itu untungnya termasuk yang kecil. Yang pertama kita lihat dari segi harga dibandingkan dengan nilai perusahaan. Harga sekarang ini sudah di atas dari nilai perusahaan ya, 81% di atas nilai perusahaannya. Berarti untuk PBP2 ini sudah mendekati ya. Jadi istilahnya kalau dari segi data ini, secara perhitungan ini ya, untuk beggar ini sudah agak sulit ya. Secara perhitungan matematikanya beggarnya agak sulit, tapi kita tidak tahu juga perkembangannya. Cuma secara logikanya ini perkembangannya ya, ini sudah agak sulit, walaupun dia bertumbuh wajar ya, cuma beggarnya agak susah. Yang kedua, dari segi maksimal beli ini kita ada diskon 12% ya. Jadi simpulannya untuk valuasi sekarang ini ya, kalau kita membeli sekarang ada diskon 12%, tetapi untuk beggar ya, untuk beggar secara perhitungan agak sulit ya, walaupun bisa saja. Yang kedua, perusahaan ini ya di 2021 itu membagikan dividen sebesar 42%, dividen pada rasionya ya. Kemudian turun jadi 39 dan sekarang naik jadi 70%. Jadi dari segi dividen ini sudah sangat besar ya. Kemudian dari 70% ini perusahaan dividen yield ya, hasil menunggu kita ini hampir 8%. Jadi secara kumulatif ini dividennya ini sangat besar ya. Kalau kita setarakan dengan 30%, sebenarnya dia di 3% saja ya. Jadi di sini valuasinya wajar, tapi dividennya besar ya. Untuk perusahaan ini mungkin saja kita anggap ya, istilahnya kalau memang kita yang dividen investor, ini bisa saja ya hanya fokus pada kumulatif dividen ya. Namun harga bisa lebih turun ya. Tapi kalau berfokus pada dividen bisa, tapi tanpa melihat nanti ya, istilahnya valuasinya seperti itu, karena mungkin saja valuasinya turun menjadi ke valuasi murah ya. Akan lebih bagus apabila kita istilahnya menunggu ke valuasi yang murah. Itu menurut pemahaman saya ya. Tapi bagi Anda yang
lebih fokus kepada dividen, artinya tidak melihat valuasi, itu bisa saja. Yang berikutnya ini kita lihat dari segi ketahanan perusahaan, semuanya bagus ya, dalam artian bahwa free cash flow-nya ini 25%, sangat besar. Aset lancarnya 161, hutang tak berbunganya juga masih dalam kategori yang sangat aman ya. Kepemilikan ini aman saja ya, sehingga dapat kita simpulkan sementara untuk perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi, tentu saja kita yang dividen dan value investing tentu saja menunggu ini IPS-nya sudah oke, berarti harga yang sebenarnya dia bukan dalam artian mahal, dia sudah murah, sudah wajar. Tapi bagi saya ya pribadi ini tetap masih menunggu ke valuasi yang murah ya, ke valuasi murah, sehingga fokusnya seperti ini. Jadi menunggu ke harganya ini membaik dan artian turun sehingga valuasinya menjadi lebih murah ya. Tapi sekali lagi bagi Anda yang fokus yang di dividend investing ini bisa ya, tapi kemungkinan harga untuk bisa turun juga ada ya. Bagi yang tidak sanggup melihat penurunan harga, mungkin lebih baik lagi kita menunggu lagi sampai ke evaluasinya murah. Itu yang pertama. Yang kedua ini MAHA ya, Mandiri Herindo Adi Perkasa, dia bergerak di bidang minyak, gas dan batu bara ya. Berarti sektor komoditi ya, komoditas. Kita punya dua data ya, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Di triwulan 1 itu untungnya 17%, triwulan 2 untungnya 25%. Ada peningkatan ya, tapi kita cek nanti peningkatannya dari mana. Yang pertama di sini ada segi ekuitas, ada penurunan sekitar 10-an rupiah. Berarti 10% penurunannya ya, kemungkinan seperti itu. Yang kedua dari segi keuntungan ini malah ada peningkatan ya. Jadi dari segi permodalan ada penurunan, tapi IPS-nya ada, keuntungan ada peningkatan. Mungkin kalian seperti ini bisa saja yang terjadi ada ada aset yang berkurang ya. Seperti ini mungkin ada aset yang berkurang, atau bisa juga ada efisiensi ya, efisiensi. Yang berikutnya dari harga ada penurunan, kemudian dari segi aset lancar ada penurunan, hutang ada peningkatan. Jadi mungkin kesimpulan sementara di sini bahwa ada secara umum ada penurunan ya, namun dari segi keuntungan bersih ada peningkatan. Jadi ada penurunan secara umum, tetapi dari segi keuntungan ini ada peningkatan, mungkin tadi karena ada efisiensi ya. Baik, kita akan lihat lagi yang pertama di sini kita lihat dari segi harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya, ini sudah 91% lebih mahal daripada nilai perusahaan, sudah hampir ke PBB2, berarti batasan kita sudah hampir sampai. Artinya apa? Bahwa untuk beggar secara perhitungan ini sulit ya, untuk beggar secara perhitungan ini sulit. Kemudian dari segi harga ya, ini valuasinya bukan mahal, ini murah ya. Nah, dari segi valuasi ini ada diskon ya, 24%. Jadi simpulan sementara bahwa perusahaan ini ya, ini perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini kalau beli sekarang kita ada diskon 24%, namun untuk beggar ini ya istilahnya agak sulit karena sudah hampir menyentuh ke PBB2 ya. Itu yang pertama. Jadi kita pertama ada diskon, tetapi untuk beggar mungkin menunggu lebih lama. Yang kedua,
dari segi dividen, sebelumnya perusahaan ini tidak pernah membagi dividen, namun mereka langsung membagikan 75% atau setara dengan 9,83 ya di tahun 2023. Jadi untuk proyeksi ke depan ini hampir 10% dividen yield-nya. Jadi menunggu kita itu kita dapat sekitar hampir 10%. Ini termasuk sangat, kalau menurut saya pribadi ini besar ya. Walaupun kalau disetarakan 30% dia masih hanya sekitar 4% saja ya, tetapi secara kumulatif ini dividennya besar. Jadi untuk valuasi ini secara umum didukung oleh dividen ya. Namun dari segi ketahanan perusahaan ini kita cek dulu pertama free cash flow ya. Free cash flow-nya ini sebenarnya sudah di atas 0 ya. Namun masih di bawah 5%, termasuk kita harus awas ya. Kenapa? Karena sebelumnya di sini free cash flow-nya ini Rp28. Sekarang tinggal 2. Ini perlu kita cek lebih jauh di triwulan berikutnya apa yang terjadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi cash flow aman, yang lainnya aman juga, tidak ada masalah ya. Kecuali tadi hutang berbunganya meningkat. Sehingga untuk perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi ya, untuk perusahaan ini bahwa tidak ada masalah sebenarnya ya. Cuma kita hanya perlu lebih awas ya. Kalau di triwulan berikutnya ini ada perubahan menuju ke tidak bagus, maka mungkin boleh saja kita hentikan ya. Jadi untuk sementara kalau menurut saya pribadi ini ya layak untuk investasi menurut saya untuk sementara ya. Kenapa? Karena dari data ini ya kita bisa melihat bahwa dari segi valuasi tadi dia murah, kemudian untuk Beggar memang agak berat karena sudah mendekati PBV 2 ya. Tetapi dari segi dividen ya, karena ini hampir 10%, jadi dividennya bisa. Sehingga menurut saya pribadi layak invest, tetapi dengan catatan ya, dengan catatan bahwa kalau seperti itu berarti harga ya. Harga kalau bisa lebih murah lagi ke depannya, itu yang pertama. Dan yang kedua, free cash flow-nya supaya lebih dari 5 ya. Lebih dari 5%. Jadi catatannya seperti itu untuk perusahaan Maha ini ya. Bahwa layak ke invest, bisa saja diinvest saat ini ya. Tetapi di triwulan berikutnya kita lihat kalau memang dia berubah menjadi tidak memburuk, maka mungkin saja kita harus keluar ya. Tapi sebelum kita invest seperti biasa, cek lagi apakah GCG perusahaannya bagus. Kalau perusahaan GCG-nya tidak bagus, maka silakan untuk tidak melanjutkan ya. Jadi itu yang saya pahami untuk Maha ya. Layak invest tapi dengan penuh catatan ya. Artinya di triwulan berikutnya kita tunggu lagi yang 2 ini, kalau memang nanti ternyata menurun, maka tentu saja kita mesti menghentikan ya. Oke, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.